Shalom, salam jumpa kembali jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, jemaat GGA, apa kabar? Saya senang sekali kalian tidak ada yang mundur tapi melangkah berderap dengan laju langkah Yesus. Kita belajar mengenai ritme daripada kehidupan seorang pemimpin di dalam Kristus. Satu yang saya mau tekankan hari ini adalah you cannot be a leader unless you used to be led by somebody. Kalau Anda nggak biasa dipimpin seseorang, Anda nggak bisa memimpin orang lain. Karena nggak tahu rasanya dipimpin kayak apa. Right? And for your information, Yesus itu menjadi pemimpin awal pelayanan dia. Nomor satu, dia dapat identitas yang diberikan oleh Allah Bapaknya. Identity is given. It's a favor from God. Anda tahu CV-nya dari Yesus itu kosong lembarannya. Karena 30 tahun pertama dia nggak ngapa-ngapain, right? Kecuali jadi tukang kayu di rumahnya Yusuf. Tapi beyond that dia nggak khotbah, dia nggak melakukan mujizat, he did nothing. Tapi pada hari dia dibaptis Islam di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, sepupunya sendiri, usianya 6 bulan lebih tua dari dia. Tiba-tiba teman main kelereng dia, sekarang membaptis dia. Dan dengan kata-kata profetik bahwa ini adalah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Dia tidak bilang ini sepupuku. Langit terbuka, Roh Kudus turun dalam bentuk mata kasat bisa lihat burung merpati. And guess ada suara, mungkin seperti guru ya, turun dari surga. Langsung mendeklarasi siapa identitasnya Yesus. Ini loh anakku, kepadanya aku berkenan. Jadi hari ini di mana engkau berdiri, di mana Anda duduk, di ruangan manapun, Anda dan saya dengarkan baik-baik. Kita berdua adalah orang-orang yang diadopsi jadi anak Allah. Tidak perlu berbuat apa-apa, memang sudah disayang kok. Anda gak usah tambah melakukan yang sibuk-sibuk, yang menonjolkan diri dengan segala talenta, skill, dengan intelijensia Anda. Anda tetap disayang. Jadi dia gak bisa gak sayang kita. God can only love us. And make sure kita make him to like us. Karena to love and to like is two different stage. Nah, pada waktu Yesus mau memulai pelayanan terakhir, 3 tahun dia dikasih jatah. That's all. Untuk menyelesaikan sampai di Kalvari. Supaya dosa manusia diselesaikan. Dan manusia bisa berdamai dengan Allah. Tapi 3 tahun pertama, how did he begin? Anda tahu kan Yesus itu pemimpin kan? Yes, kalau enggak kita hari ini nggak bisa nonton loh firman ini. Kita nggak bisa duduk di sini, lihat hadiratnya. 2000 tahun kemudian, ada orang-orang yang menjadi murid Kristus di Indonesia. Nah itu kalau bukan dia pemimpin jagoan yang mutu, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin di dalam Kristus hari ini? Hanya orang yang pemimpin Anda bisa memberikan dampak hasil berkesinambungan sampai selama-lamanya. Nah, kunci pertama Yesus menjadi pemimpin. Di Lukas 4 dikatakan maupun Matius pasal 4, dia dipenuhi Roh Kudus. Mendapat identitas yang adalah karunia Allah, a gift, kado dari Allah. Kemudian dipimpin Roh Kudus masuk ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sementara puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Di tengah kelaparan, di padang gurun, jangan lihat hanya kering-kering padang pasir dan kaktus ya. Tapi dia lagi sendirian namun tak bersendirian karena Roh Kudus kan beserta dia. Right? Dia dipimpin Roh Kudus menghadapi iblis. Itu kan iblis bego kan sebetulnya kan ya. 1 lawan 2 kan udah KO dong sebetulnya. Right? Bertahu itu penciptanya. Kemudian iblis berkata, kalau memang kau anak Allah, ya ubah nih batu jadi roti di tengah kelaparan. Yesus 100% tidak menunjukkan nafsunya, hawa nafsunya bisa dikobarkan. Tapi dia jawab dengan kalem. Ada tertulis, manusia gak makan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. Tidak emosional, kalem. Nah ini yang akan saya berikan di episode berikutnya. How do you have that calmness? Kok bisa sih di depan setan kalem? How did you have it? Yesus dengan Roh Kudus kita juga. Bahkan ada berbahasa roh. Saya gak pernah dengar Yesus berbahasa roh di kitab Injil. But he was calm.
Setan takut sama orang tenang. Setan senang sama orang emosional. So, don't give way to the devil. Di musim pandemi ini, saya sampaikan pada kalian semua, be led by the Spirit. Kita belajar ya, dipimpin Roh Kudus untuk menjadi pemimpin yang dipenuhi Roh Kudus. Dari Daily Feed Sweet Spot Pastor Indri, Tuhan memberkati.